Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kami mengundang Dr. Ide Madewindia, MSI, dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Empu Kuturan Singaraja. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang soal aspek tantra dalam laku kesulingihan. Kita tahu bahwa Hindu Nusantara, terlebih Hindu di Bali, itu siwaistik, tantra itu begitu jadi semacam adonan yang saling memberi pengaruh. Oleh karena itu, saya mencoba membahas bersama beliau tentang laku kesulingihan yang berkaitan dengan ajaran tantra. Para pemirsa yang budiman, Ratu Haji Ide Madewindia, aspek-aspek tantra yang menurut pengamatan Tu Haji tampak pada laku kesulingihan itu diantaranya seperti apa? Terusan. Matur semua Tu Haji sedurung yang aturan penganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Itu yang lagi matur dalar suksema sudah diberikan kesempatan untuk sharing bersama Tu Haji dan pemirsa Yuda Triguna Channel. Seperti apa yang Tu Haji sampaikan tadi, bahwa sulinggih di Bali, terutama sulinggih Siwa maupun sulinggih Buddha itu kasogatan, itu erat kaitannya dengan tantra. Nah, terlebih di Siwa sendiri, pada di Siwa itu pedomannya ada tatua, kan? Siwa tatua, kemudian sesana, Arga Patra, Surya Sawana. Nah, itu juga erat kaitan dengan nuansa tantrik. Ya. Nah, ada beberapa aspek yang sangat terlihat jelas di mana dalam laku kesulinggihan di Bali itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh tantra. Yang pertama itu ada aguron-guron atau guru sisya. Itu tantra ya? Dalam tantra itu wajib berguru ya, karena ajaran-ajaran tantra itu bersifat rahasia. Maka seorang itu diwajibkan untuk berguru, memiliki guru ya. Nah, demikian pula ketika seseorang menginjak dari walaka statusnya ke sulinggih sadaka, itu juga harus melalui proses berguru. Ya. Di dalam Mahanirwana Tantra jelas disebutkan di sana minimal itu berguru 1 tahun, Tu Haji. Ya. Ada 3 guru dalam tantra, ada Diwyangga guru, Siddhangga guru, dan Manawangga guru. Nah, hal ini mungkin bisa terlihat dalam praktik kesulinggihan. Juga ada 3 guru. Ada guru Nabe, tapak, yang napak. Kemudian ada guru Waktra, yaitu yang mengajarkan tata cara puja dan sebagainya yang diberikan mandat oleh guru Nabenya. Ada juga guru saksi. Ya. Nah, di mana dalam guru ini adalah seorang yang mampu memberikan pencerahan kepada sisyanya, sehingga nanti mampu juga mencapai namanya kelepasan. Itu oleh karena itu wajib sifatnya berguru. Yaitu pertama kelihatan unsur tantranya di sana. Kemudian aspek kedua itu ada diksa. Ya. Jadi seorang sulinggih wajib melalui proses diksa. Demikian pula dalam tantra itu diwajibkan juga diksa, karena diksa inilah mula dari mantra mula dari dewata mula dari siddhi. Nah, oleh karena itu wajib melalui diksa. Ya, inisiasi. Nah, di mana seorang yang patut didiksa ini dari aguron-guron tadi dilihat
siswa ini betul-betul memenuhi syarat apa tidak, tidak sembarangan didiksa. Jadi yang pertama adalah siswanya ini yang memang Sudatma namanya. Sudatma itulah yang berjiwa bersih, kemudian selalu atwang bakti, nabe, jujur gitu. Kemudian dia memiliki tujuan kelepasan, karena sadaka itu tidak lain adalah jalan kelepasan juga, jalan menuju kelepasan. Ya. Oleh karena itu dia harus dilihat kompetensi siswa baru nanti melalui diksa itu. Diksa lah pemberian mantra di awal nanti. Nah baru ada namanya setelah diksa, ya tradisi mungkin ada beberapa daerah yang berbeda, tapi kami di Lombok itu ada malamnya itu ada disebut dengan pawisik. Ya. Jadi pemberian pawisik oleh guru nabi kepada siswa tadi yang setelah didiksa. Nah ini pada malam hari biasanya nabi itu ditur oleh keluarga, diajak ke ruangan khusus siswanya. Di sanalah diberikan pawisik yang menjadi garis dan perguruan. Nah ini yang bersifat rahasia. Nah sehingga di sini dikenal dengan Ayuwira itu tidak boleh dibahas atau dibicarakan dengan orang lain. Hanya guru siswi ini yang tahu apa yang dibicarakan. Nah itu tentunya adalah sifat rahasia adalah tidak lain kelepasan biasanya. Ya. Itu baru Kedua. Guron, kemudian dikse. Ya. Aspek ketiga itu bisa dalam wujud sadana. Sadana dalam tantra ini banyak. Ada puja, ada juga pancetatwa gitu ya, sadananya. Jadi sudah dibahas di Yuda Triguna Channel juga. Itu Pancamakara tadi. Kemudian ada juga mantra. Nah, itulah sadana. Kemudian kalau di Bali dalam tradisi kasulinggihan, sadana ini biasanya adalah puja. Jadi sulinggih itu setiap hari wajib melaksanakan puja. Namanya Arga Patra. Kemudian ada Surya Sewana, itulah puja yang wajib dilaksanakan setiap pagi. Nah, di mana inilah proses yoga sulinggih itu sesungguhnya di sana. Melalui puja Arga Patra di samping membuat amerta, tirta kan ya. Nah, karena dalam tantra juga ada membangkitkan api dan air gitu. Nah, jadi proses yoganya adalah membangkitkan api itu dagdi karana ini. Jadi bagaimana menghidupkan api rahasia dalam kunda, ini dalam nabi. Nah ini dengan aksara juga, aksara ang kan. Kemudian ada juga mantranya, ya ada sariram, kundam, itiuktam. Jadi badan ini adalah kunda, tempat perapian sungguhnya. Ya. Kemudian triantah karana indanam. Jadi kayu apinya itu adalah triantah karana. Kemudian sabda ongkara mayobahni, apinya itu sendiri adalah sabda ongkara. Nah inilah yang dihidupkan sebagai agni rahasia sehingga membakar segala karma. Nah jadi dengan terbakarnya karma tersebut, maka seorang sulinggih itu sudah wipala, tidak menginginkan hasil. Kalau sudah meraga wipala, tidak akan lahir kembali. Di sini yoganya. Nah setelah terbakarlah dengan dagdi karana, baru akan menurunkan yang namanya amerta. Ya, amerta yaitu mengalirkan, memadamkan api, kemudian membuang ke segara lewat ujung jempol kaki. Nah itu proses yoga sulinggian. Itu tiap hari. Tiap hari wajib. Wajib ya. Itu namanya puja tadi kan. Nah kemudian setelah amerti karana inilah baru proses melaksanakan
Ngarga Patra tadi. Nah, di sana praktek tantra yang dimana mendapatkan amerta air ini melalui sadana namanya Lata Sadana itu menghubungkan Siwa dan Parwati di Siwambu. Hasil pertemuanlah jadi amerta dari nektar itu yang kita tunas setiap pagi gitu. Nah, kemudian aspek berikutnya terakhir adalah mungkin bisa kita lihat dari Abhiseka gitu. Nah, Abhiseka dalam tantra itu ada 8. Nah, jadi ada dari Sakta Abhiseka sampai Maha Purna Abhiseka itu 8. Nah, namun di Bali mungkin tidak seluruhnya itu. Inisiasi, tingkatan inisiasi tadi biasanya baru 2 setelah diksa. Ya, Abhiseka namanya kalau dalam tradisi kita adalah perubahan nama gitu. Abhiseka mulai dari Walaka ke nama kesulinggihan. Nah, kalau kita kaitkan dengan tantra, kalau itu adalah jenjang dari inisiasi, maka dalam Sulingge juga ada jenjangnya. Tidak cukup diksa tadi, maka seorang Sulingge setelah diksa ada tahapan berikutnya sebelum izin luka Palesraya. Itu wajib yang namanya ngelinggihang wede. Ya, kalau sudah hafal sekian, ya kalau di tantra namanya purascarana gitu ya. Jadi bagaimana sudah seorang sisya itu menguasai sekian kali mantra-mantra misalnya yang diwajibkan. Nah, seorang Sulingge kalau sudah dianggap mampu hafal tentang wide gitu, maka baru boleh ngelinggihang wide. Nah, bisa melaksanakan luka Palesraya. Nah, kemudian di tingkat berikutnya kalau ingin bisa menguput upacara yang lebih besar, itu ada lagi namanya upacara Mapulang Lingga. Ya, niki baru kalau sudah Sulingge tahapan itu bisa sudah izin untuk muput upacara-upacara yang lebih besar. Nah, ini rasanya kaitan ya aspek-aspek tantra dengan Sulingge itu sangat erat. Karena nuansa tantriknya itu dari literatur atau bacaan seorang Sulingge juga berpaham tantra seperti tatu itu. Saya rasa itu. Para pemirsa yang budiman, penjelasan tadi telah memberikan pencerahan kepada kita bahwa ternyata dalam praktek kesulinggihan itu ada dimensi-dimensi tantra. Setidaknya ada 5 hal tadi. Yang pertama tentu aguron-guron. Guru sisya, hubungan guru sisya. Yang kedua biseka. Ya. Diksa. Kemudian puja dan puja adalah Arga Patra. Dan terakhir Arga Patra. Ya, sadana. Saya kira 5 aspek ini menjadi penanda bahwa praktek kesulinggihan di Bali, Lombok gitu ya, itu memiliki unsur-unsur tantra, sehingga itulah sebabnya mengapa Hindu di Indonesia, di Bali khususnya, itu ada praktek Siwa Buddha yang menggabungkan antara tradisi Siwa dan Buddha, Siwa dan Tantra. Saya kira itu para pemirsa yang budiman yang dapat disampaikan oleh Ida Made Winia, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Empu Kuturan Singaraja. Terima kasih. Om Santi 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 Om.